Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam nih sobat-sobat Busam semuanya yang ada di sini. Gimana nih kabarnya nih? Masih semangat nggak? Dengan tugas-tugas yang numpuk, tapi tetap semangat demi acara kita yaitu ngopi dan ngobrol filsafat kaum milenial persembahan dari International Relationship of A 2022 Universitas Mula Warman. Dan gimana nih kalian nih? Ada yang bawa pacar, ada yang jomblo nih. Yang belakang nih sudah makan belum? Kok gak ada suaranya nih yang di belakang? Oh lagi makan. Gimana nih? Semoga semangat terus ya kita malam ini. Dan malam ini kita dalam materi yaitu Who am I and what is the purpose of my life, yang artinya itu siapa sih sebenarnya kalian itu dan apa sih tujuan kalian sebagai manusia itu hidup. Dan di sini saya nggak sendiri aja, saya ditemani oleh sobat-sobat Busam yang keren-keren, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Tepuk tangannya dulu dong. Penasaran gak nih siapa aja pemateri-pemateri hari ini? Kita panggil ya. Yang pertama ada Regia. Yang kedua ada Davi. Yang ketiga ada Zaki. Dan yang terakhir nih, yang paling tampan dan yang paling pintar di kelas kita nih, yaitu Faris. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, jadi pada hari ini kita mau bahas yaitu sesuai tema kita yaitu Who am I and what is the purpose of my life, yang artinya itu siapa sih kalian sebagai manusia dan perbedaan kalian dari makhluk-makhluk hidup lainnya itu apa sih, dan sebenarnya tujuan kalian itu apakah hanya untuk menyenangin pacar atau hanya untuk bertahan hidup, makan dan minum, dan kuliah. Jadi kita masuk pada materi pertama yaitu siapa sih kalian menurut yang pertama nih? Regia, persilakan. Oke. Halo teman-teman, sebelumnya siapa tahu belum kenal, perkenalkan lagi, nama saya Regia Grandisa. Saya akan memberikan pendapat saya sedikit tentang pertanyaan Who am I? Oke. Jadi dari bentuk pertanyaan sendiri ini kan mempertanyakan siapa sih kamu? Aku tuh siapa gitu kan? Pasti bingung sendiri kan? Pernah nggak sih teman-teman juga mikir, aku tuh siapa sih? Kamu tuh siapa sih? Pernah nggak? Dikit doang ya yang mempertanyakan diri sendiri ya. Berarti udah pada kenal sama diri sendiri. Sudah pada kenal belum nih sama Oke. diri sendirinya? Jadi nih ya, kalau misalkan ditanyakan nih, who am I? Sebenarnya pertanyaan ini tuh gak akan pernah bisa terjawab dengan jawaban yang memuaskan. Kenapa? Misalkan nih, teman-teman ditanya, gak usah deh. Misalkan saya ditanya, kamu tuh siapa sih? Aku bisa aja jawab, aku adalah salah satu organisme yang bernafas dan diwakili oleh kata manusia. Aku juga bisa bilang, aku adalah seorang perempuan berumur 18 tahun, aku berkuliah di Universitas Mula Warman. Aku juga bisa bilang, aku adalah seorang perempuan yang menyukai mata kuliah filsafat dan juga dosennya. Menurut saya, sebenarnya pada nyatanya ya, pertanyaan who are you ini memiliki jawaban yang sangat luas dan gak akan pernah kita jawab
dan gak akan pernah kita jawab dengan satu jawaban yang bakalan pasti, gak akan pernah ketemu finishnya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya nih, Regia, who are you? Saya akan merenung dan berpikir, who am I? Sampai saya akhirnya sadar kalau pertanyaan who am I ini gak akan pernah terjawab dengan jawaban yang memuaskan. So who am I? I am I. So it is that simple for me to answer that question. Oke, menurut Regia nih. Sekarang temannya satunya lagi nih, menurut abang tampan kita nih. Faris, silakan Faris. Sebenarnya who am I? Menurut kalian nih. Baik, sebelumnya apa kabar Sobat Busam semua? Masih pada sehat ya? Gimana yang kemarin habis mengikuti kegiatan ini apa? Solidarity. Mana suaranya nih? Oke, aman ya. Oke, baik, sebelumnya mungkin ada juga ya yang mungkin saya perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Faris Berjatol Faisa. Mungkin kalau teman-teman di kelas HIA kadang juga ada yang manggil sensei, ya terserah lah ya. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan yaitu who am I ya? Ya, who am I? Siapa saya? Siapakah Nah, kalian? jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Regia tadi ya, sobat-sobat Busam semuanya, bahwa pertanyaan who am I itu punya jawabannya itu bisa bermacam-macam dan itu subjektif kalau melihat dari pertanyaan sendiri, karena pertanyaan who am I itu merupakan sebuah pertanyaan yang pribadi. Jadi kalau saya ditanya who am I, maka mungkin saya punya jawaban pendek dan jawaban panjang gitu. Kalau misalnya jawaban pendeknya, saya bakal jawab begini. Saya adalah seorang manusia bernama Muhammad Faris Berjatollah Faisa. Itu jawaban pendeknya. Tapi kalau misalnya jawaban panjangnya, saya akan menjawab bahwa saya ini adalah sebuah organisme yang bernafas, yang bisa merasa, yang bisa yang memiliki panca indera, bisa melihat, bisa mencium, bisa meraba, dan saya juga punya saya juga mempunyai hal-hal yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat langsung oleh perspektif orang lain seperti emosi, kemudian pikiran, kemudian pendapat, judgment, dan sebagainya begitu. Jadi ya kurang lebih seperti tadi juga, kalau misalnya ditanya who am I, itu jawabannya bisa bermacam-macam dan tidak ada satu jawaban yang absolut gitu. Karena who am I sendiri itu ya seperti yang saya bilang tadi, itu adalah sebuah pertanyaan pribadi bagi setiap orang, yang berarti jawabannya sendiri pun akan berbeda-beda juga dari orang ke orang. Maka dari itu misal sobat-sobat Busam sekalian ditanya who am I, maka jawablah menurut pendapat kalian masing-masing dulu. Jadi ya sekian. Terima kasih. Terima kasih untuk Faris. Pendapatnya sama nih kayak Regia. Mungkin dari Davi ada perbedaan pendapat nih. Silakan, Davi. Halo. Untuk apa ya, who am I itu kayaknya sudah terjawab untuk dua orang di sebelah saya ya. Oh ya, saya lupa perkenalkan nama saya Davi Rabin Gibran, bisa dipanggil Davi. Untuk pertanyaan who am I ini, untuk kedua ini sudah tepat ya. Cuman mereka ada kekurangan. Untuk who am I itu setiap orang memiliki kayak kepribadian yang berbeda, keunikan yang berbeda. Jadi memang setiap manusia akan memiliki jawaban untuk who am I yang berbeda. Nah, kalau pertanyaan untuk who am I untuk diri saya, memang sih kayak jawaban Faris itu untuk secara pribadi itu adalah kayak nama saya Davi Rabin Gibran, tempat saya atau apa. Nah, tapi ya kalau secara spesifik who am I itu aku pun bertanya itu siapa sih? Aku juga masih bingung siapa sih aku ini, guna aku di dunia ini apa. Nah, jadi untuk
pertanyaan kayak gini sih aku masih belum bisa jawab, jadi maaf ya. Oke, makasih untuk Sobat Davi. Mungkin dari Zaki ada pendapat lain nih. Halo guys, Halo Zaki. saya Zaki, Master Zakon Zaki. Nah, kalau who am I itu jawaban saya simpel sekali. Ya, Master Zakon Zaki. Tetapi kalau secara filsuf jawabannya filosofis ya. Who am I itu ya nggak bisa dijawab. Saya nanti keluarkan jawaban atau tesis, nanti keluar antitesis lagi. Coba kita bedah soalnya sedikit. Who itu siapa? Saya yang sekarang, saya yang 5 tahun ke depan, saya yang 5 tahun ke belakang. Pasti kan berbeda-beda. Tuh. M kapan? M saya seluruh hidup, M saya tahun ini, M saya detik ini sekarang. I yang mana lagi? Aspek saya yang A itu yang mana? Tubuh saya, otak saya atau apa? Oke. Kan bisa berbeda-beda kita. Kan bagaimana sesuatu hal bisa digantikan tetapi tetap sama? Nah, maksudnya gini loh. Apakah kalian pernah dengar namanya paradoks kapal Theseus? Belum Udah pernah. pernah dengar belum? Belum pernah sih. Oke, belum pernah ya. Ini dari Plutarch. Dulu ceritanya kayak gini. Dulu ada pahlawan namanya Theseus, dia berhasil mengalahkan sebuah minotaur di Crete. Dia pulang ke kotanya Athens dengan kapalnya. Untuk menghormati Theseus itu, para warga di Athens, mereka merawat kapal Theseus naiki untuk pulang. Nah, mereka rawat kapalnya itu sampai ribuan tahun. Setiap kali ada yang robek, mereka gantikan. Setiap ada yang kayu yang rusak, mereka gantikan. Sampai pada suatu saat tidak ada bagian dari kapal original itu lagi. Nah, pertanyaannya, apakah masih itu ship of Theseus? Nah, sama dengan kalian. Kalian ini 5 tahun yang lalu udah berbeda, apalagi 10 tahun yang lalu. Ya betul. Jadi ya, itu jawaban saya. Oke, terima kasih untuk Zaki. Gimana nih, sobat-sobat ID masih semangat dah? Kita mau ke materi selanjutnya nih, yaitu what is purpose of my life? Artinya apa sih tujuan Regia menurut kalian hidup masing-masing? Silakan Regia. Oke. Sesuai dengan tema yang selanjutnya, what is the purpose of life atau tujuan hidup kita tuh Ya, apa ya? Oke, sebenarnya ya kalau kita mau memikirkan tujuan hidup kita tuh apa, sama ya. Saya tuh bisa jawab banyak juga. Saya bisa jawab tujuan hidup saya itu membahagiakan orang tua. Seperti yang kemarin pernah kita diskusikan juga, ada beberapa teman saya yang saya tanyakan tujuannya apa, ingin membahagiakan orang tua. Bahkan ada yang jawabannya ingin menguasai dunia ya, kalau nggak salah sebesar itu tujuannya. Saya pun juga memiliki tujuan yang banyak, tapi kalau misalkan kita tarik kesimpulan besar, pertanyaan what is the purpose of life ini masih bisa kita kritisi lebih dalam. Kita pertanyakan lagi, misal kamu ingin membahagiakan orang tua, sekarang tujuan kamu ingin membahagiakan orang tua itu apa? Ada yang ingin menjadi dokter, tujuan kamu ingin menjadi dokter itu apa? Kita bisa memberikan jawaban yang jauh lebih dalam dan jauh lebih kritis lagi. Tapi kalau teman-teman sadari sebenarnya tujuan dasar yang kita semua ingin dapatkan itu adalah kebahagiaan. Dan saya juga setuju dengan bahwa tujuan kita itu adalah kebahagiaan karena menurut salah satu filsuf bernama Aristoteles. Jadi Aristoteles ini adalah salah satu filsuf yang hidup pada tahun 384 sebelum Masehi. Dia berasal dari Yunani dan Aristoteles ini merupakan salah satu muridnya Plato. Selama dia hidup tuh dia telah mengeluarkan banyak teori-teori filsafat, fisika dan juga lainnya. Dan dia pun telah mengeluarkan statement ini bahwa pada dasarnya manusia itu tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa bisa kita sebut kebahagiaan? Karena dasar dari hal-hal yang teman-teman ingin capai itu sebenarnya karena teman-teman ingin mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Jadi itu
Itu adalah jawaban saya atas pertanyaan yang diberikan oleh Haikal. Oke, makasih untuk Regia, hebat banget nih pendapatnya. Tepuk tangan lo dong, untuk Regia. Oke, selanjutnya nih pendapat dari Faris. Silakan Faris. Baik. Jadi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya, yaitu what is the purpose of my life? Ya, what is the purpose of my life? Atau apa tujuan dari hidup kita begitu ya? Dan jadi kalau menurut saya, jadi yang kita tanyakan ini kan purpose of life. Apa tujuan dari hidup kita? Tujuan, jadi ini tuh kayak semacam visi begitu ya. Apa hal yang ingin kita capai? Hal besar yang ingin kita capai, atau mungkin hal-hal kecil saja gitu yang ingin kita capai dalam hidup ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini ya, saya juga biasanya begini, kalau misalnya saya dikenakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup mendalam ya, saya biasanya suka untuk menelusuri sejarah-sejarah ya, untuk menemukan mungkin jawaban-jawaban dari orang-orang terdahulu gitu. Karena menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu merupakan pertanyaan mendasar di sebuah peradaban manusia yang saya yakin sudah pernah ditanyakan sebelumnya. Jadi kemudian ya, jadi saya juga pernah melakukan sedikit riset ya, dan saya menemukan ada suatu konsensus gitu, atau lebih tepatnya mungkin pendapat yang umum gitu, pendapat umum dari masyarakat dunia gitu terkait apa sih tujuan dari hidup itu, what is the purpose of our life gitu kan. Dan ini tuh jawabannya dan pendapat umum dari setiap zaman itu setelah saya lihat itu berbeda-beda. Dan misal di masa prasejarah gitu ya, di masa prasejarah itu prinsip dasar orang-orang itu purpose, tujuan dari hidup mereka itu adalah care for nature, atau peduli terhadap alam. Karena di zaman prahistoris itu sendiri manusia-manusia itu masih apa ya istilahnya, masih koneksinya itu sangat dekat dengan alam. Mereka mencintai alam itu secara spiritual gitu, sampai ke inti jiwa lah istilahnya. Kemudian kita masuk ke masa-masa seperti awal-awal peradaban yang cukup advance. Misal dan ini contoh yang ingin saya angkat di sini. Misal kita masuk ke zaman dinasti kerajaan-kerajaan di Cina. Karena seperti yang kita tahu, Cina pada masa-masa tahun-tahun sebelum Masehi itu sudah memiliki peradaban yang cukup maju dengan berbagai filsuf terkenal yang lahir di sana. Kemudian sistem pemerintahan yang sudah terorganisir, dan juga penemuan-penemuan teknologi yang lahir di sana. Dan salah satu tokoh yang ingin saya angkat di sini adalah seorang filsuf, politikus, dan guru besar dari Cina yang bernama Confucius. Nah, Confucius ini sendiri merupakan tokoh yang menjadi panutan dan juga penemu dari mungkin agama yang kita tahu sekarang itu bernama Konghucu. Satu dari beberapa agama yang juga diinikan ya di Indonesia, yang diakui di Indonesia. Nah, Konghucu itu sendiri pendapat orang itu beda-beda ya. Ada yang memaknai Konghucu ini sebagai sebuah agama. Namun ada juga yang melihat Konghucu ini lebih sebagai pandangan hidup, atau filosofi hidup seperti itu. Jadi inti dari ajaran Confucius ini sendiri adalah memiliki moral yang baik, dan intinya itu memiliki sifat-sifat dasar yang baik gitu sebagai seorang manusia, seperti bermanfaat bagi orang lain, memiliki ketulusan, kebaikan, dan sebagainya. Nah, jadi di masa kalau bahasa Inggrisnya itu ini ya the spring and autumn period, periode spring and autumn, jadi musim semi dan musim gugur.
dalam masa musim semi dan musim gugur yang masanya ini sendiri itu berada pada sekitar tahun 771 hingga sekitar 420-an sebelum Masehi. Nah, ini di Cina terlahir banyak filosofi-filosofi terkait the purpose of life itu sendiri, dan salah satunya itu ya ini Confucius ini atau yang kita kenal dengan Konghucu. Nah, di pandangan-pandangan terkait hidup ini sendiri itu banyak di tesis dan kemudian disintesis. Jadi ada yang digabungkan, ada yang kemudian dipatahkan dan dan sebagainya. Dan untuk paham Confucius ini sendiri itu akhirnya mulai ditinggalkan pada masa kalau tidak salah pada keruntuhan dinasti Qin ya, dan dimana paham yang kemudian lebih dianut oleh masyarakat Cina pada masa itu adalah legalisme. Dan ya, jadi kalau misalnya ditanya ya, what is the purpose of our life, itu ya kembali lagi pada diri kita masing-masing juga. Namun yang saya ingin tekankan di sini itu adalah bagaimana seperti yang saya bilang tadi, terdapat suatu konsensus umum yang dianut oleh mayoritas masyarakat pada masa-masa tertentu. Dan kalau misalnya dibagi dari pembagian masa secara filosofi, itu yang saya singgung tadi, Confucius itu berada di ancient period. Jadi kalau misalnya secara filosofi itu kan ada ancient period, kemudian medieval period, kemudian ada modern period, kemudian ada contemporary period, yaitu periode sekarang ini, masa kontemporer. Dan ya, dari masa-masa itu tadi terdapat sebuah konsensus umum yang yang selalu berubah bergantung pada tokoh dan pemahaman masyarakat serta peristiwa-peristiwa yang turut mempengaruhi pemahaman masyarakat terkait tentang the purpose of life, tujuan hidup. Jadi ya kembali ke individu masing-masing juga untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun seiring berkembangnya zaman, seorang individu itu seharusnya memiliki suatu pemahaman yang lebih dalam lagi terkait apa tujuan hidup mereka. Jadi ya, sekian dari saya. Oke, terima kasih nih. Wah, keren banget nih pendapatnya dari Faris tentang teori-teori filsuf. Oke, mungkin Sorry. Tapi aku ada sedikit mau menyangga tentang penjelasannya Faris. Apa itu berarti tujuan hidup orang-orang itu tergantung dari masa-masanya, masa kehidupan? Kalau ditarik secara singkat, jadi dari penjelasan Faris, tujuan hidup ini apa? Oke, silakan, secara singkat dan mendasar. Ya, jadi kalau misalnya secara singkat dan mendasar ya, kalau menurut saya sebenarnya kurang lebih seperti yang dikatakan sama saudari Regia tadi, bahwa secara simpelnya tujuan dari the purpose of life kita itu adalah mencari kebahagiaan. Namun di sini juga saya mau menambahkan juga bahwa ada beberapa yang beranggapan bahwa tujuan hidup mereka itu adalah membuat sebuah accomplishment, membuat sebuah pencapaian begitu. Dan pencapaian itu subjektif lagi begitu loh, subjektif lagi. Dan ya itu tadi, maksud dari saya mengatakan bahwa pandangan atau konsensus umum itu berbeda-beda dari setiap zamannya itu bukan berarti saya mengatakan bahwa the purpose of life itu harus sesuai dengan zamannya, tidak. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa filosofi tentang the purpose of life itu sudah melalui banyak sekali perkembangan, tesis, sintesis, kemudian sanggahan dan perdebatan,
Sehingga yang menjadikan pertanyaan what is the purpose of life ini pertanyaan yang jawabannya itu amat sangat kompleks. Nah, itu maksud saya dari mengapa saya menjabarkan bahwa tentang perkembangan terkait pertanyaan the purpose of life ini seiring berkembangnya zaman. Oke, makasih Faris. Gimana menurut Regia? Apakah Udah mengerti dan lumayan sependapat. Karena tadi emang agak bingung aja karena penjelasan Faris agak lumayan panjang. Jadi agak susah dapatnya tapi udah paham banget. Oke, gimana nih sobat-sobat Busam ID semuanya masih semangat enggak? Kita sayang banget nih harus break dulu sebentar. Kita break dulu ya. Jangan lupa untuk tetap nonton setelah ini, oke? Oke, kita break dulu setelah pesan-pesan berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam nih sobat-sobat Busam, masih semangat nggak nih? Gimana, sudah pada makan belum nih? Sudah kan? Oke, di sini kita mau lanjutin materi nih, materi-materi keren dari pemateri-pemateri kita yang di depan ini. Tentang topik yang tadi yaitu tentang apa sih tujuan hidup menurut Davi dan Zaki nih. Siapa duluan? Oke, silakan dari Davi. Halo. Untuk pertanyaan what is purpose of my life ya. Ini kan ada untuk secara pribadi dan secara universe kan, untuk yang lain. Nah, kalau untuk secara pribadi ya, tujuan saya untuk sekarang ini cuma untuk lulus dulu lah dari kuliah dan bahagiakan orang tua. Nah, itu untuk saya ya. Nah, tapi kalau untuk secara universe ya, universal pasti sama sih, cuman kayak gini aja ya menurutku. Kalau tujuan hidup itu adalah rencana seorang yang untuk hari esok, hari bulan depan, tahun depan atau tahun berikutnya yang telah dia rencanakan. Baru tujuan hidup orang-orang pasti akan berbeda. Tidak akan sama. Ya, teman-teman. Karena memiliki jalan yang berbeda. Pasti ada yang mengambil jalan yang bahagia yang telah dibantu sama orang lain. Ada juga yang menjalani kehidupannya, tujuan hidupnya dengan dari bawah, yang misalnya dimulai dari miskin atau secara dibully atau apa, dia akan tetap terus mencari tujuan hidupnya sampai dia bahagia, benar-benar bahagia. Tapi beberapa orang kan pasti akan berhenti di tengah-tengah karena ya hilang motivasi dan dia kayak sudah putus asa lah pada kehidupannya, yang membuat dia berhenti di jalan itu. Mungkin beberapa ya tahu sendirilah. Cuman ya untuk tujuan hidup itu secara pribadi untuk mencari kebahagiaan sih intinya. Karena apa ya? Sabar. Mungkin dari saudara Zaki itu aja atau ya. Dari saudara Gia ada yang ingin ditambahkan? Enggak. Boleh Zaki dulu. Oke, Zaki, silakan Zaki. Ya, saya cukup setuju dengan apa yang dikatakan Davi tadi. Latar belakang orang berbeda-beda pasti akan mempengaruhi pandangan hidup dan tujuan hidupnya. Boleh saya bawa film sini? Moderator? Boleh, silakan. Nah, saya pernah nonton film namanya Three Idiots. Ada 3 karakter utama. Ada Rancho, Farhan, dan Rastogi. Mereka itu walaupun sangat dekat, mereka tujuan hidupnya beda-beda. Rancho dia mau mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, itu kan Platonism. Okay. Farhan mau mengejar mimpinya, itu dari aliran mana lagi saya nggak tahu. Rastogi mau mencukupi keluarganya. Nah, dari situ kita bisa lihat nggak ada jawaban yang khusus lah, ya beragam. Apa kata Faris tadi, beragam. Ya, tujuannya beragam ya. Ya, tujuan beragam. Jadi kita itu membuat tujuan hidup kita sendiri. Ya, itu aja yang saya mau tambah. Kasih. Oke, mungkin dari Regia ada yang ingin ditambahkan? Tadi kan aku sempat dengar ya dari penjelasan Davi dan juga Zaki. Oke. Ya. Tadi Davi ada bilang
tujuan hidup orang beda-beda ya. Terus dan kamu ada nyebut ada juga orang yang mengikuti kebahagiaan yang diciptakan orang lain, dari orang lain. Boleh nggak aku bertanya, apa maksud dari kebahagiaan yang dari orang lain tersebut? Yang Davi maksudkan secara spesifik kebahagiaan dari orang lain. Maksudnya itu seperti apa? Silakan Zaki. Ini berat Keren banget ya, pertanyaan dari kebahagiaan Regia. dari orang lain. Ya. Secara simpel ya, dia merasa iri, Kondusif ya, sahabat-sahabat. merasa iri karena ID. selama hidupnya dia tidak memiliki tujuan dan dia nggak bahagia sama sekalipun. Dia merasa terbuli atau apalah, atau insecure lah karena fisiknya atau apanya. Tapi dia melihat orang lain yang fisiknya sama tapi tetap berbahagia dia. Jadi dia termotivasi untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Perlu cuma satu orang aja loh untuk mengubah tujuan orang-orang itu. Misalnya ya, aku ngambil dari ilmuwan aja. Nikola Tesla menciptakan listrik kan atau apa. Akarnya nanti dari penciptaan listrik itu pasti memiliki tujuan yang berbeda. Kayak munculnya TV, radio, HP dan lain-lain itu pasti banyak. Dari listrik cuma perlu satu tujuan aja itu bisa menghasilkan banyak tujuan yang lain. Karena orang-orang akan memakai tujuan itu tapi dengan cara mereka sendiri. Mungkin ada yang akan gagal, mungkin juga ada yang akan berhasil. Tapi ya itu tergantung cara mereka menjalani dan tergantung proses mereka, apakah mental mereka kuat atau enggak. Itu tergantung mereka juga karena kita nggak tahu diri kita sendiri aja, kita nggak tahu kalau selanjutnya misalnya kita di kehidupan kuliah ini akan lanjut sampai lulus atau ada yang akan DO juga karena enggak kuat secara mental karena tugas-tugas yang menumpuk. Tapi pasti saya yakin teman-teman saya semua di sini akan lulus semuanya dari kampus ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih menurut tanggapan Berarti Regia? sumber bahagianya dari mana? Dari orang lain? Karena jawabannya kurang spesifik. Tadi kan tadi saudara Davi bilang kita mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Terus kamu menjelaskan tentang misalkan orang menciptakan apa tadi? Listrik. Tapi tujuan mereka berbeda-beda. Lalu kalau tujuan mereka berbeda-beda, bagaimana salah satu dari mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dari orang lain tersebut, sedangkan tujuan mereka berbeda, gitu loh. Waduh. Silakan mungkin pendapat dari Faris atau dari Zaki, ada yang ingin menambahkan? Bantu aku. Silakan dari Oke. Faris. Oke. Oke. Jadi begini ya. Jadi begini. Jadi dari tadi kan kita sudah ngebahas apa sih tujuan hidup itu. Kita sudah membahas sejarahnya, kita sudah membahas tokohnya, kita sudah membahas teori-teorinya. Nah, sekarang di sini saya mau membantu sobat-sobat Busam sekalian, penonton-penonton ini untuk mendapatkan atau mencari tahu apa your purpose in life, apa tujuan hidup kalian. Nah, di sini saya ingin, jadi saya pernah menonton video yang dimana ini bisa ditonton juga di channel YouTube TEDx Talk, dimana mereka itu mengundang seorang individu bernama Adam Leipzig. Nah, Adam Leipzig adalah seorang CEO dari kalau nggak salah media partner entertainment media partners yang juga pernah menduduki posisi sebagai eksekutif di Disney dan juga presiden dari National Geographic. Di sini sobat-sobat Busam tahu kan apa itu National Geographic? Sobat-sobat Busam tahu nggak nih? Sering nonton ya? Sering ya. Ya, tapi saya yakin pasti setidaknya pernah dengar lah. Nah, jadi Adam Leipzig itu di dalam videonya itu bercerita seperti ini. Jadi dia itu sedang dalam sebuah reuni kampus di mana di dalam reuni kampus itu dia bertemu dengan teman-teman lamanya yang sudah sekitar 20 tahun. Jadi reuninya itu 20 tahun gitu setelah mereka lulus. Kemudian teman-temannya dia itu sudah di jalannya masing-masing intinya ya. Oke. Nah, kemudian dia itu kemudian menanyakan ke teman-temannya itu, are you happy in life? Apakah Anda merasa senang gitu di hidup? Kemudian dari hasilnya 80% dari teman-teman yang dia tanyakan itu merasa tidak puas dengan hidupnya itu. Mereka tidak tahu purpose in life-nya mereka itu apa. Padahal 80% dari individu-individu yang dia tanya itu berada di position of power. Mereka sudah mencapai kesuksesan. Mereka punya 1 rumah, 2 rumah, 1 istri, 2 istri dan sebagainya. Waduh. Nah,
Kemudian bagaimana dengan sisa 20%-nya? 20%-nya ini menjawab bahwa mereka bahagia. Nah, mengapa demikian? Nah, jadi kata Adam Leipzig, 20% orang yang mereka tanya ini memiliki jawaban dari 5 pertanyaan ini. Who you are, what you did, who do you do it for, what do they expect from you, or what do they need, and also how do they change according to your actions. Jadi siapa kamu, apa yang kamu lakukan, untuk siapa kamu melakukan hal tersebut, kemudian apa yang mereka harapkan dari kamu atau apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka berubah atas hasil dari kerja yang kamu lakukan begitu. Nah, jadi di sini saya mau bertanya nih pada sobat-sobat Busam sekalian. Di sini saya akan membantu sobat-sobat Busam untuk menemukan your purpose in life. Jadi kita mulai dari yang simple saja. Who are you? Nah, sekarang silahkan kalian jawab dengan menyebutkan nama kalian. Silahkan. Who are you? Who are you? Ada yang bisa Sobat-sobat jawab nggak? Busam nih, ada yang bisa jawab. Ada Oke. yang Nah, bisa langsung menjelaskan nggak? saja, jawab saja. Teriak semua, Silakan, langsung. teriakan nama kalian. Selma. 1, 2, 3. Who are you? Who are you? Oke, itu satu itu. Siapa? Satu Kalian- orang dari sobat Busam nih. Gak usah. Jawab saja bersama-sama siapa nama kalian. Jadi tadi sudah kan? Itu pertama. Kemudian selanjutnya, what do you do? Apa yang kalian lakukan? Mungkin kalian sekarang sudah kerja, jadi mahasiswa. Silahkan. What do you do? Baik, itu yang kalian lakukan. Who do you do it for? Untuk siapa kalian melakukan apa yang kalian lakukan sekarang? Silahkan jawab. 1, 2, 3. Who do you do it for? Diri sendiri. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, what do they expect from you or what do they need? Apa yang mereka ekspektasikan dari kalian atau apa yang mereka butuhkan? Silahkan. 1, 2, 3. Ayo, What do sobat they Busam. need? Oke. Sukses. Jadi itu yang keempat. Kalian sudah tahu siapa kalian, kemudian apa yang kalian lakukan, untuk siapa kalian lakukan hal tersebut, dan yang keempat apa yang mereka inginkan dari itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu how do they change according to your actions? Bagaimana mereka berubah berdasarkan apa yang telah kalian lakukan. Jadi sekarang pertanyaan yang terakhir, how do they change according to your action? Silakan jawab. Oke. Bingung. Nah. Bingung nih, sobat-sobat Busam Nah, nih. di situ mungkin ya letak permasalahannya. Mungkin kalau misalnya ada beberapa dari sobat Busam sekalian yang masih belum dapat. Tapi sebenarnya jawaban tersebut simpel aja gitu. Simpel Gimana aja tuh? saja sebenarnya. Jadi contoh ya, how do they change according to your action? Misal, saya ada contoh di sini. Ada orang yang mengatakan bahwa dia itu seorang penulis buku cerita yang dimana cita-cita terbesarnya itu adalah giving kids awesome dreams. Dia ingin memberikan anak-anak itu awesome dreams, mimpi yang indah begitu dari cerita-cerita yang dia tulis begitu. Jadi how do they change according to your actions? Itu yaitu kids having awesome dreams. Anak-anak tersebut itu memiliki dreams yang luar biasa gitu, mimpi yang luar biasa. Jadi begitu, dari 5 pertanyaan ini, jika sobat-sobat Busam sekalian bisa menjawab kelimanya, maka itulah your purpose in life. Gak perlu terlalu kompleks atau gimana jawaban kalian. Itulah your purpose in life. Sesimpel itu. Bisa dijawab dengan 5 pertanyaan ini. Oke, terima kasih untuk pendapat Faris nih. Wah, keren banget nih. Ini penjelas. Silakan, Saudara Davi, jika ingin menambahkan. Gini ya, aku masih menjawab pertanyaan untuk Regia ini, cuman kayaknya Faris terbawa suasana baru Ya, agak-agak menjauh dari melenceng pertanyaannya tadi ya. Regia yang dari Ya, awal oke, tadi apa? silakan Ya, Davi. agak melenceng. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Tadi Davi ada bilang manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaan dari diri sendiri dan juga orang lain. Cuman yang aku pertanyain itu bagaimana orang tuh bisa mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Yang Davi maksudkan itu bagaimana? Nah, Oke, silakan, aku, Davi. aku bentar. Nah, cara orang mendapat kebahagiaan dari orang lain itu misalnya kayak apa ya? Gini, kalau kamu melihat orang bahagia pasti pengen juga bahagia kan? Ya. Mencari dapat. Nah, Ya, yang orang berbahagia itu pasti biasanya kalau orang influencer kan, ya. pasti akan influencer. berbagi cara mereka berbahagia, tips-tipsnya lah untuk Ya, bahagia. ya, ya, ya. Nah, Oke. cara untuk mendapatkannya ya bisa mengikuti itu mungkin
Atau mau lebih kah? Mengikuti apa nih lebih Mungkin spesifiknya? dari Zaki ada yang ingin menambahkan? Aku oper ke Zaki dulu, kayaknya dia belum ada ngomong. Oke, silakan Zaki. Saya mau membantu Davi tadi. Oke, Ya katanya kan tadi kebahagiaan kita bisa dapat dari orang lain. ya bisa. Ya, betul. Nah ini saya mau putar waktu beberapa tahun ya, 4 tahun. Saya Oke, jadi silakan, teringat Zaki. sesuatu. Saya punya guru bahasa Indonesia dulu, katanya jika kalian ingin berbahagia, maka cobalah membuat orang yang menyayangimu bahagia. Oke. Mantap Nah, nih quotes-nya. kan Tangan dulu gampang dong. nih. Jadi gini, kalian lihat ibu kalian senang nggak? Nah, Senang. kan gampang membuat orang tua bahagia. Kita turutin perintahnya, kita sholat, kita beribadah. Kan itu kan cara-cara kita memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ya, kita ke teman kita kasih bahagia, kita juga bisa. Faris, saya kasih 50.000, kamu senang nggak? Wih, Senang, pasti senang jelas. Faris. Pasti senang. Sobat-sobat Busam pada mau nih Zaki. Ya tuh kan kalian juga senang kan? Nah, itu Saya contohnya juga lagi. senang sih kalau dikasih duit kok. Ya, Silakan. kalau orang bercukupan ya pas kayaknya biasa-biasa aja sih. Nah, tuh David saya udah bantuin. Oke, Wow, lumayan makasih. paham. Bisa, Gimana? bisa Makasih ini ya Zaki dan ya, juga makasih ya Davi. Zaki ya. Nah, Oke. sebelumnya saya mau nambahkan nih. Jadi katanya tadi ini ya, apa saya agak melenceng dari pertanyaan tadi ya. Tapi sebenarnya tidak. Jadi di sini saya jelaskan nih. Jadi kalau misalnya sobat-sobat Busam sekalian itu perhatikan dari 5 pertanyaan tadi, kalian sadar nggak kalau hanya 2 dari 5 pertanyaan tadi itu terkait diri kalian sendiri. 3 sisanya itu terkait dengan orang lain. Jadi benar yang dikatakan Davi dan Zaki tadi, bahwa kalau misalnya kalian itu ingin bahagia, kalian juga bisa mendapatkan kebahagiaan itu dari membahagiakan orang lain dulu. Kalian sadar gak dari 5 pertanyaan tadi itu hanya 2 yang bersifat pribadi, who you are and what do you do. Kemudian sisanya, who do you do it for, itu untuk orang lain kan? Untuk siapa kalian lakukan itu? Kemudian yang keempat tadi, what do they expect from you? What do they need? Apa yang mereka butuhkan? Kemudian yang kelima, how do they change according to your actions? Bagaimana kemudian efeknya, efek timbal baliknya ke mereka dan kepada kita juga. 5 pertanyaan itu hanya 2 yang bersifat pribadi, kemudian sisanya itu orang lain. Jadi saya tidak melenceng dari pertanyaan sebelumnya tadi. Saya justru ingin memberi insight gitu yang lebih dalam, bahwa iya memang kebahagiaan itu bisa didapatkan dari sumber luar, tidak hanya dari diri kita sendiri. Jadi begitulah sobat-sobat Busam sekalian, the purpose of your life. Dan kita kembali lagi dari jawaban paling simpel tadi, yaitu mencari kebahagiaan. Bener kan? Betul. Mencari Bener. kebahagiaan. Nih, pada sobat-sobat Mencari Busam kebahagiaan. Kebahagiaan Itu nomor tuh. 1. tujuan hidup ingin mencari kebahagiaan. Iya, mencari kebahagiaan. Itulah the purpose of life yang paling simple, tanpa jawaban yang kompleks, tanpa teori-teori segala macam. Oke, Itulah. terima kasih pendapat dari Faris nih. Wah, keren-keren nih. Aplausnya dulu dong. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Davi? Dari Davi atau dari Zaki, silakan. Jadi pada intinya kita berempat ini secara mendasarnya tujuan hidup dari semua orang lah. Pada dasarnya itu adalah kebahagiaan ya. Setuju semua ya? Setuju dong. Teman-teman setuju nggak? Setuju nggak Teman-teman nih? Busam ID. Oke. Bentar ya, ada mau kutambahkan juga. Oke, silakan Nah, kan Davi. tujuan hidup kan ini. Nah, jadi sudah kami contohkan terbilang ini, karena akhirnya pada berempat kami pasti memiliki tujuan yang berbeda. Kayak sekarang ini pasti beda-beda semua pemikirannya. Jadi tujuannya itu akan berbeda juga. Kayak Regia yang menanyakan aku pasti berbeda tujuannya, sama aku pasti berbeda. Paris juga yang melenceng jauh pun menurutku kayaknya tujuannya sama menurutnya. Oke. Kalau Jaki ya Jadi lah, walaupun sama lah sama aku. walaupun terdengarnya berbeda, pada dasarnya tetap sama akhirnya. Oke, pada dasarnya tetap
tujuan hidup itu untuk bahagia. Bahagia. Untuk mendapatkan sebuah accomplishment begitu, Ya. mendapat Oke. sebuah pencapaian. Betul, betul. Betul, Itulah betul. the purpose of life. Dan itu, ya itu, bentuknya juga bisa fisik maupun metafisik. Bentuknya bisa fisik maupun metafisik. Bisa. Oke, Keren. mungkin dari saudara Zaki, ada yang mungkin ingin ada yang mau menambahkan tambahkan lagi. Zaki. tentang tujuan Tentang hidup. kami kah atau tujuan apa, untuk saran tujuan kah atau apa, mau nambah? Bahagia itu sebenarnya apakah dari diri sendiri atau dari orang lain? Boleh. Saran tujuan Boleh, khusus silakan kah? Zaki. Enggak apa-apa ini. Silakan Zaki. Nah sekarang kita kan udah ke tujuan umum tadi. Oke. Kalau tujuan kalian apa? Tujuan khusus kalian? Oke, tujuan dari kalian Waduh. nih. Ditanya sama Zaki. Silakan Berarti dari kita bahas Legian tujuan dulu. khusus nih ya ceritanya. Oke. Tujuan dari khusus Legian pribadi. dulu. Tujuanku pribadi secara khusus apa ya? Intinya sih mau jadi sukses. Dan dari semua apa yang ingin ku capai pun itu pun ujung-ujungnya karena aku ingin mendapatkan kebahagiaan. Aku ingin mencapai cita-citaku supaya kalau misalkan aku udah berhasil menggapai cita-citaku, aku bahagia. Aku ingin membahagiakan orang tuaku. Kalau orang tuaku bahagia, aku bahagia. Semua apapun yang ingin kutujukan itu tetap pada intinya kebahagiaan sih. Jadi aku kurang bisa menspesifikkan bagaimana sebenarnya. Oke, mantap nih. Saudara Faris, mungkin ada yang Tujuan ditambahkan? khusus. Tujuan khusus nih. Tujuan dari khusus. saudara Faris. Membahagiakan orang Iya. tua enggak sih? Iya, oke, Ya, iya, itu pasti benar. semua Iya, ingin membahagiakan membahagiakan orang orang tua. tuanya. Karena guys, saya mau tekankan ya, membahagiakan orang tua itu bukan tujuan, Ya, tapi kewajiban. kewajiban. Iya, betul. Kewajiban, oke. Apalagi kalian yang laki-laki. Karena kalau setidaknya kalau misalnya dalam Muslim ya, kalau misalnya dalam Islam itu kewajiban seorang laki-laki itu membahagiakan kedua orang tuanya. Nah karena kalau perempuan itu walaupun sebelumnya kewajiban itu pada orang tuanya, setelah nikah itu berpindah pada suaminya. Jadi ingatlah kalian yang laki-laki terutama kalau Oh, ingat. Oke, membahagiakan yang laki-laki. membahagiakan orang tua itu kewajiban. Sahabat-sahabat Ya. Islam yang laki-laki. Jangan lupa bahagiain orang tua Jangan kalian lupa semua ya bahagiain guys. orang tua kalian masing-masing. Tapi ya itu dia, membahagiakan orang tua itu sebenarnya bisa juga jadi tujuan. Karena kan Betul. itu yang ingin kita capai gitu. Ya. Nah jadi ya itu yang pertama, tujuan saya itu membahagiakan orang tua. Kemudian untuk membahagiakan itu walaupun kebahagiaan itu tidak hanya berdasarkan materi ya. Jadi kalau misalnya saya jawab menjadi sukses dan jadi kaya itu nggak harus juga ya. Jadi ya tapi ya tetap saya bilang saya ingin tetap jadi sukses karena itu merupakan salah satu perantara juga membahagiakan orang tua saya. Kemudian saya juga berusaha untuk memiliki moral yang baik dan tetap menjaga tingkah laku saya dan mempunyai intinya inilah kayak sikap yang baik dan terus melakukan kebaikan. Jadi ya itulah mungkin tujuan khusus saya dan tetap taat beragama agar sesuai kepercayaan saya untuk bisa hidup dengan tenang di akhirat nanti. Sekian. Oke. Wah, beli apa dulu dong? Silakan, saudara Davi. Oke, tujuan khususku ya. Tujuan khusus. Gak terlalu jauh sih dari lulus dari kuliah dulu baru membahagiakan orang tua, itu sudah tergabung sih, karena kalau kita lulus kuliah pasti orang tua juga bahagia. Ya, Nah itu betul. aja. Tapi habis kita lulus pasti kita ada tujuan yang berbeda lagi. Kayak mencari kerjaan yang bagus lah untuk orang tua, kayak yang bisa menghasilkan uang yang banyak untuk dikirimkan ke orang tua dan untuk masa depan. Itu aja sih. Benar-benar. Itu Oke. pasti akan mendapat kebahagiaan dan kita akan tetap berbahagia lah, karena akhirnya di masa depan kalau dari awal sudah tujuannya bagus, kayak dapat semua sesuai dengan rencana kita, ya bahagia lah di masa depan. Kalau nggak sesuai dengan rencana, ya maaf. Oke, makasih nih untuk Davi nih pendapatnya. Bagus-bagus semua nih. Gimana, beri apa dulu dong? Oke, jadi kesimpulan dari diskusi kita pada kali ini itu semua tujuan itu yaitu tentang mencari kebahagiaan, entah itu mencari kebahagiaan dari diri sendiri atau untuk orang lain, dan juga bagaimana sih kita mencapai tujuan tersebut supaya tujuan tersebut dapat kita capai dan tidak merugikan orang lain. Nah, sahabat-sahabat
bersama ID nih, masih pada semangat enggak nih? Oke, tapi sayang banget nih, kita harus selesai untuk diskusi pada kali ini. Kita mau pamit. Yang penting gue udah dapat purpose of life itu cari ya. Nih. Cari ya Ya. purpose of life Cari itu ya. ya, purpose of life kalian masing-masing nih. Jangan hidup dalam kegelapan kalian. Jangan Oke. hidup tanpa tujuan. Punya Faris. Tujuan Milikilah itu penting, tujuan. guys. Milikilah tujuan. Oke, pesan dari Faris. Jangan menyerah di tengah-tengah juga ya. Oke. Betul, betul. Sayang banget nih kita harus mengakhiri diskusi kita kali ini walaupun seru banget nih diskusi kita pada kali ini. Kita jangan lupa nih sahabat-sahabat Busam tunggu acara selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment dan subscribe Busam channel Busam ID dan kita berlima di sini mohon maaf dan pamit undur diri. Saya Ibnu Haikal Rajab sebagai moderator. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.